Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arki Channel. Di video kali ini saya tidak membuat video tutorial, tapi sebuah video penjelasan tentang perbedaan antara WordPress yang gratis ataupun WordPress yang berbayar. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya di antara kedua ini? Karena kemarin setelah saya kasihkan template gratis buat teman-teman semua, ternyata ada beberapa yang tidak berhasil menginstalnya. Setelah saya cek, ternyata teman-teman ada yang menggunakan WordPress gratis. Nah, di video ini kita akan membicarakan apa aja sih kelebihan dan keuntungannya, ya, kelebihan dan kekurangannya antara kedua ini, ya. Sebelum ke inti videonya, seperti biasa saya ingin mendoakan teman-teman semua semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah di dalam bisnisnya untuk mencapai omsetnya, penghasilannya, ya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga diberikan kelancaran terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita tonton videonya. Nah, sekarang kita pelajari apa sih perbedaan antara WordPress yang free dengan WordPress berbayar seperti yang sudah pernah saya kasihkan tutorialnya, ya, bagaimana caranya teman-teman beli hosting, domain, dan segala macamnya. Kenapa saya bikin video ini? Karena kemarin juga setelah saya share template gratis ke grup sharing Telegram, ya, buat teman-teman yang belum gabung ke grupnya, silahkan nanti linknya ada di deskripsi. Nah, itu ada beberapa teman-teman yang mau menginstal templatenya itu ke WordPress dan bilang bahwa nggak bisa diinstal. Setelah saya cek, ternyata WordPressnya itu menggunakan WordPress yang free. Nah, di video ini seperti kayak di video penjelasan di pembuka tadi, bahwa saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan antara WordPress yang free dan juga WordPress yang berbayar, ya. Nah, jadi teman-teman, kelebihannya, ya, kalau WordPress yang free itu yang pastinya gratis, ya. Teman-teman nggak perlu beli hosting, nggak perlu beli domain, nggak perlu, walaupun bisa juga beli domain, ya, tapi teman-teman bisa menggunakan fitur gratis dari WordPress-nya untuk membuat landing page-nya, ya. Jadi gratis, tidak mengeluarkan biaya. Nah, apalagi kelebihannya yaitu mudah digunakan untuk pemula, ya. Untuk pemula lebih gampang digunakannya. Nah, kalau WordPress berbayar, pertama ya pastinya tampilannya lebih profesional, ya, seperti contoh-contoh tutorial cara bikin website yang sudah saya share ke teman-teman. Terus banyak fitur yang bisa digunakan juga dari plugin atau tema web, ya, kayak template yang kemarin saya kasihkan di video sebelumnya, itu teman-teman bisa gunakan di WordPress berbayar. Nah, bisa didaftarkan ke Google AdSense juga, ya. Untuk saat ini sampai detik ini, setahu saya sampai video ini dibuat, kalau menggunakan WordPress free itu nggak bisa dimasukkan ke Google AdSense. Ya, buat teman-teman yang ingin bikin blog segala macam itu di WordPress free itu nggak bisa didaftarkan di Google AdSense, ya. Nah, terus kelebihan lainnya kalau WordPress berbayar, nama domain bisa memilih sesuai keinginan kita, ya, yang .com, .online. Kalau teman-teman ingin branding diri sendiri, misalkan namanya Arif Ginanjar, misalkan arifginanjar.com, itu bisa, ya. Jadi WordPress berbayar itu nama domainnya kita bisa memilih. Tapi kalau WordPress free itu sudah diberikan domain tersendiri dari WordPress-nya, yaitu kelebihannya. Nanti akan saya kasihkan contohnya, ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya kalau WordPress free, pertama tidak bisa menggunakan plugin, ya. Kalau di tutorial sebelumnya saya berikan contoh menggunakan plugin Elementor, karena memang selama saya membuat website, plugin Elementor itu adalah plugin yang gampang untuk digunakan, ya. Nah, kalau di WordPress free, Elementor itu nggak bisa diinstal, teman-teman, nggak bisa diinstal. Tema web juga terbatas, nggak bisa pakai tema web premium yang seperti yang saya kasihkan kemarin, tuh nggak bisa pakai WordPress free. Nah, tidak bisa didaftarkan Google AdSense juga buat teman-teman yang mau jadi blogger, ya, nggak bisa pakai WordPress free, dan pemilihan nama domain terbatas. Nah, kalau kekurangannya dari WordPress berbayar, pertama agak sulit buat pemula. Tapi bagi saya sebenarnya nggak ada yang sulit, teman-teman. Yang ada itu teman-teman belum tahu ilmunya aja, belum tahu caranya. Tapi kalau setelah tahu caranya, itu nggak ada yang sulit lagi, ya. Sepakat, ya. Terus kekurangannya permasalahan server. Kadang-kadang memang sebagian server-server yang penyedia hosting, domain itu terkadang-kadang dia ada maintenance-nya. Jadi kadang-kadang bisa ada sedikit gangguan. Tapi itu nggak menjadi sesuatu kekurangan yang berat bagi saya, ya. Karena aman-aman saja kok. Apalagi kalau teman-teman belinya di Dewa Biz atau di
ID web host seperti yang saya kasihkan kemarin linknya. Selama saya menggunakan itu ya, server dari mereka itu aman-aman saja sih, alhamdulillah ya sejauh ini. Oke. Nah, di sini saya ingin menampilkan dashboardnya ya, antara WordPress yang free dan juga yang sudah dibeli hosting dan domain ya. Nah, ini adalah nama dari domain dari WordPress yang free ya. Jadi di belakang itu pasti ada wordpress.com, itu pasti ada, tinggal nama depannya ini aja kita mau apa, ini bedanya. Tapi kalau teman-teman mau beli domainnya juga bisa juga sih menggunakan ini, tapi di dashboardnya ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin ganti ini nih, misalkan tanpa beli hosting, ganti domainnya ini bisa sebenarnya menggunakan WordPress free ini, tinggal di upgrade sini aja, beli domain, itu selesai. Tapi memang tampilan dashboardnya ini nggak bisa diinstal macam-macam teman-teman ya, tidak bisa diinstal macam-macam. Nah, kalau misalkan yang berbayar, teman-teman beli hosting, beli domain seperti tutorial saya yang sebelumnya, maka teman-teman bisa milih nama yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kebetulan saya juga lagi bikinkan ini, ada project dari customer juga ya. Beliau ini jual burung murai ya, jadi kita bikinkan landing page-nya. Nah, ini teman-teman bisa ya, bisa branding produk teman-teman sendiri, terus bisa branding nama teman-teman sendiri. Kalau teman-teman ingin jadi blogger ya, itu bisa. Nah, ini kalau tampilan dashboard sih kurang lebih teman-teman. Tapi kalau misalkan kita install, contohnya ya, kita install, kita cari Elementor misalkan, kita cari Elementor di WordPress yang free. Nah, memang ada, tapi kalau diinstal nggak bisa teman-teman. Kalau diinstal nggak bisa, nih nggak tersedia. Tapi kalau misalkan di sini kita cari Elementor, nah ini ada, bisa diinstal ya. Nih coba kita install di WordPress yang kita beli hosting dan domainnya. Nah, ini kalau yang gratis nggak bisa kan, nggak bisa diinstal. Tapi kalau misalkan yang berbayar itu bisa diinstal. Ini lagi loading ya teman-teman. Nah, seperti itu perbedaannya teman-teman antara WordPress yang free ataupun berbayar ya. Kalau teman-teman misalkan budgetnya minim ya, beli aja misalkan hostingnya yang per bulan 60.000 ya. Itu ada kok teman-teman bisa pilih sendiri ya. Yang per bulannya 60.000, terus misalkan domainnya mau misalkan budgetnya lagi nggak banyak nih, mau beli yang 11.000 itu juga ada teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman mau milih yang mana. Tapi memang ada harga, ada kualitas. Kalau hosting yang harga murah itu dia spek hostingnya atau memori hostingnya atau RAM hostingnya itu agak kecil ya, agak kecil. Tapi kalau teman-teman cuma digunakan untuk membuat landing page ya nggak masalah sih sebenarnya kalau 60.000 per bulan. Sama domain juga, domain yang 10 ribuan 11 ribuan itu belakangnya aja sih, misalkan kayak .xyz, apa gitu ya, yang tidak familiar, nggak seperti .com gitu. .online juga termasuk murah teman-teman ya. Teman-teman bisa cek sendiri berapa harganya. Linknya juga saya kasihkan di bawah, sekaligus promo diskonnya juga bisa. Teman-teman bisa menggunakan link di deskripsi ya. Sorry, link yang ada di deskripsi buat teman-teman bisa beli hosting dan domain juga di sana. Kalau menggunakan link itu teman-teman juga bisa dapatkan diskon ya. Kalau hosting saya biasanya di DewaBiz, kalau domain saya biasanya di ID Webhouse ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian. Nah, ini setelah diinstal tadi bisa langsung diaktifasi nih. Nah, ini langsung diaktifasi, ini langsung selesai ya. Seperti itu ya teman-teman, sedikit gambarannya tentang perbedaan WordPress yang free dan juga WordPress yang berbayar ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan doa yang terbaik buat teman-teman, semoga semua tujuan goals bisnis teman-teman, penghasilan teman-teman, semuanya tercapai goalsnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Buat teman-teman yang belum bergabung ke grup sharing bikin website bareng saya di Telegram, silahkan teman-teman bisa masuk ke grupnya ya. Di sana juga mau nanya tentang masalah digital marketing apapun bisa ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.